Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Jadi hari ini aku bakalan bahas tentang textbook IPS topik Korea bab 6. Dan kita langsung aja bahas ke videonya langsung. Kita langsung ke atas, tulisan atas. Jadi Jonen itu saya, Tuan itu ya Tuan, Imida itu adalah akhiran untuk kalimat benda yang sopan. Jadi dibacanya itu Jonen Tuan입니다. Saya adalah Tuan. Terus kita langsung ke bawahnya. Yang di dalam kurung itu ada kosakata haksep. Itu pembelajaran, ane itu informasi. Jadi artinya itu haksepmo ane itu informasi pembelajaran. Kita langsung lagi ke bawahnya itu ada tulisan tehwe. Tehwe itu artinya percakapan il itu satu. Jadi tehwe il itu percakapan satu. Kita langsung masuk ke percakapannya yang ada di bawahnya. Itu Minsu itu namanya guys. Kita langsung ke sampingnya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo itu mencakup selamat pagi, siang, sore, dan malam. Itu arti yang di bawahnya. Di percakapan di bawah itu kalau kalian ngertiin itu jangan dibaca arti yang di bawahnya. Kalau kalian kebiasaan ngertiin dengan membaca yang ada di bawahnya itu, kalian di ujian ngertiin kalimatnya itu jadi susah guys. Jadi anggap aja dihilangin gitu. Oke, kita ulangi lagi ke pembelajaran. Annyeonghaseyo itu mencakup selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan di situ bisa juga diartikan halo. Itu bisa untuk telepon juga langsung. Biasanya itu kalau telepon itu awal mengucapkannya itu Yoboseo, Annyeonghaseyo, Yoboseo dulu, baru Annyeonghaseyo. Jadi di sini itu berarti ngikutin pola kalimatnya aja guys. Gitu. Kita langsung ke bawahnya lagi. Jonan Liminsuimida. Jonan itu saya, Liminsu itu nama, Imnida adalah akhiran adalah. Kalau untuk kata benda yang sopan. Jonan Liminsuimida, saya adalah Liminsu artinya. Terus kita lanjut ke bawahnya. Ke Tuan, ke percakapan Mas Tuan. Itu kita langsung ke sebelahnya lagi. Annyeonghaseyo itu selamat pagi, siang, sore, dan malam. Lanjut lagi ke bawahnya. Di situ itu ada bacaan Jonan itu saya, Tuan itu Tuan, Imida ya adalah. Jadi Jonan Tuan Imida, saya adalah Tuan. Kita langsung lagi. Nah, lanjut lagi ke bawahnya. Jonan itu saya, Vietnam itu Vietnam, Saram itu orang, Imnida itu adalah. Jadi Jonan Vietnam, Saram, Imnida, saya adalah orang Vietnam. Gitu. Jadi kalau ada munbob itu sebisa mungkin itu harus diartiin guys, biar kalian itu tahu ini untuk apa gitu, biar kalian di ujian itu nggak bingung untuk ngertiin pola kalimatnya gimana. Jadi diusahain harus tahu munbob fungsinya untuk apa dan untuk apa gitu. Kita ulangi lagi ke percakapan atau tehwa yang pertama. Kita lanjut ulangi lagi. Annyeonghaseyo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jonan Liminsuimida, saya adalah Liminsu. Annyeonghaseyo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terus bawahnya lagi, Jonan Tuan Imida, saya adalah Tuan. Jonan Vietnam Saram Imida, saya adalah orang Vietnam. Kita lanjut lagi ke Ohwi. Ini ada Ohwi tulisannya itu di atas guys. Ohwi itu kosakata, sampingnya itu ada tulisan Nara. Nara itu negara. Di situ itu ada Hanguk itu Korea. Kita ke sampingnya lagi Indonesia itu Indonesia. Nepal itu Nepal.
Dong Timor itu Timor Leste. Mongol itu Mongol, Myanmar itu Myanmar, Bangladesh itu Bangladesh, Vietnam itu Vietnam. Terus bawahnya lagi Sri Lanka itu Sri Lanka. Terus sampingnya lagi Uzbekistan itu Uzbekistan. Sampingnya lagi terus Jongkok itu ada Cina, Kambodia itu Kamboja. Itu serapan dari bahasa Inggris, guys. Sama sebenarnya kalau bahasa Inggris. Sama mirip lah sama bahasa Inggris. Itu serapan aja, guys. Terus kita lanjut ke bawahnya lagi. Kirgisistan itu Kirgistan. Itu sampingnya lagi itu Taikok Thailand, Pakistan itu Pakistan, Filipina itu Filipina. Jadi kalian di sini udah paham yang tadi aku udah bicarakan. Kita lanjut lagi ke bawahnya. Ke Tewa yang kedua. Kita langsung masuk aja ke percakapannya. Tuan, Jonan Tuan Imida. Jonan itu saya, Tuan itu Tuan, Imida itu adalah untuk kalimat benda yang sopan. Jadi artinya Jonan Tuan Imida, saya adalah Tuan. Terus bawahnya lagi Junku, itu nama, guys, nama orang. Terus sampingnya lagi itu kita langsung masuk ke percakapannya lagi. One itu mana, Nara itu negara, Saram itu orang, Imnika itu kalimat tanya. Kalimat tanya dari kalimat akhiran Imida. Kalau kalimat pertanyaannya Imnika, itu jawabannya Imida. Kalau jawabannya Imida, itu ya pertanyaannya itu dari Imnika, gitu, guys. Itu cuman bolak-balik doang, bolak-balik aja. Kalau kalian bingung itu sama sebenarnya. Kalau Imnika jawabannya Imnida, kalau Imnida kalau jawabannya Imnida itu pertanyaannya itu Imnika belakangnya gitu. Jadi ono narasaram Imnika, kamu dari negara, kamu berasal dari negara mana itu kan. Ono narasaram Imnika, kamu berasal dari negara mana. Terus kita langsung lagi ke bawahnya, ke percakapan Mas Tuan yang di bawahnya. Vietnam itu Vietnam, Saram itu orang, Imida itu adalah. Jadi Vietnam, Saram, Imida, saya adalah orang Vietnam. Terus kita langsung lagi ke kalimat bawahnya itu ada Junku. Hakseng itu pelajar atau siswa. Imnika itu ya sama kayak tadi. Kalimat akhiran untuk jawaban Imnida. Jadi artinya gini, Hakseng Imnika apakah seorang pelajar atau siswa? Itu. Apakah seorang pelajar? Langsung masuk lagi ke pertanyaan bawahnya, ke percakapan bawahnya. Ke Tuan. Anio, bukan atau tidak. Anio itu bisa diartikan bukan atau tidak. Terus sampingnya lagi Wesawon Imnida. Wesawon itu pegawai perusahaan atau karyawan perusahaan. Imnida itu adalah untuk jawaban dari akhiran Imnika, gitu kan. Itu di situ diartikan adalah. Kita langsung ngertiin aja. Anio bukan, Wesawon Imnida adalah seorang pegawai perusahaan. Kita langsung ulangi lagi dari percakapan dari atas, dari Tehwa yang kedua. Tuan, Jonan Tuan Imida, saya adalah Tuan. Ono narasaram Imika, kamu berasal dari negara mana? Vietnam Saram Imida, saya adalah orang Vietnam. Hakseng Imika, apakah seorang pelajar
Anio bukan, Wesawan Imida adalah seorang pegawai perusahaan atau karyawan perusahaan. Sama saja guys. Pegawai perusahaan atau karyawan perusahaan itu sama aja. Kalau Huesa itu diartiin itu perusahaan. Won itu dari Jiguan, karyawan. Jadi itu singkat aja guys. Wesawan, karyawan perusahaan atau pegawai perusahaan. Gampang itu guys. Kita langsung lagi ke OV yang kedua. Itu di situ ada di samping OV itu ada kosakata jikop. Jikop itu artinya profesi. Jadi profesi itu pekerjaan. Profesi sama pekerjaan itu sama aja guys. Kita langsung lagi ke bawahnya, itu ada tulisan hakseng, itu murid, siswa atau pelajar, sama aja. Terus sampingnya song seng nim itu guru. Terus sampingnya lagi itu ada huesawon, itu karyawan perusahaan atau pegawai perusahaan, sama aja artinya guys. Terus jubu itu ibu rumah tangga. Kita ke bawahnya lagi, Gyeongchalkwan itu polisi, kalau Gyeongchalso itu kantor polisi. Bedanya itu guys. Kalau Gyeongchalkwan itu kantor polisi, kalau Gyeongchalso itu kebalik guys, sorry guys. Kalau Gyeongchalkwan itu polisi, kalau Gyeongchalso itu kantor polisi. So-nya itu dari Jangso, tempat artinya. Kita langsung ke sampingnya lagi. Sobangkwan itu pemadam kebakaran. Sama saja guys. Sobangkwan itu pemadam kebakaran, kalau Sobangso itu yang buat itu namanya apa ya? Tempat untuk pemadam kebakaran lah itu namanya. Oh, damkar guys. Damkar. Kita langsung lagi ke sampingnya itu Gongmuwon, itu ada Gongmuwon itu PNS, pegawai negeri sipil. Sampingnya lagi Jomwon itu karyawan toko. Terus bawahnya lagi itu ada Eisa, dokter, artinya itu dokter. Terus sampingnya lagi itu ada Kanosa, perawat. Terus sampingnya lagi itu ada Yorisa, artinya koki atau chef. Terus sampingnya lagi itu ada Unjon Kisa. Unjon Kisa itu supir. Kisa juga bisa diartikan supir. Kalian jangan bingung kalau ada Kisa atau Unjon Kisa, itu artinya sama aja, supir. Langsung ke bawahnya lagi itu ada Kisulja, itu teknisi. Artinya itu teknisi. Terus Moksu itu tukang kayu. Terus Nongbu itu petani, Obu itu nelayan. Di situ udah ada artinya, kalian tinggal catetin aja. Terus kalian hafalin. Sebisa mungkin kalian beli buku yang kosongan, yang gak ada artinya kayak gini guys. Terus kita langsung masuk ke Munhwa-nya aja. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini itu ada Munhwa tentang kita bertemu orang Korea harus bagaimana gitu. Kita langsung aja ke Munhwa-nya, ke budayanya. Munhwa itu artinya budaya. Terus sampingnya lagi itu Insa, salam. Yejol itu etika. Jadi Insa Yejol itu etika salam. Itu arti yang ada di sampingnya itu arti yang udah di pengeluasan itu udah dalam kalimat yang udah nyambung lah di Indonesia, itu udah seperti ke bahasa baku itu guys. Jadi Insayejol itu artinya etika salam. Kita langsung lagi ke bawahnya, langsung aja masuk ke isinya. Kita langsung ke baris yang pertama, itu
Jasin boda naikaman kona jiwika nopen saramkwa insayajol. Jasin itu diri sendiri, boda itu dibanding, nai itu umur, ka di situ itu sebagai penanda subjek. Nah, kita dan di belakangnya itu ada man, tulisannya itu man, ada hanya di bawahnya, tapi kalau ada di bawah itu nggak usah dibaca, jadi artinya man itu aja, bacanya itu man aja. Man itu banyak artinya, guys. Terus kona itu atau, terus sampingnya itu jiwi itu jabatan, terus ka di situ itu penanda subjek lagi, guys. Terus sampingnya lagi itu ada nopen. Nop itu tinggi, en di situ sebagai penanda untuk kata kerja atau kata sifat biasanya, guys. Terus saram itu orang, kwa itu dan, insa he, insa itu salam, he di situ itu artinya melakukan. Jadi melakukan di situ berarti diartiin itu memberi salam, gitu, guys. Terus bawahnya lagi itu ada di belakang, di bawah he itu ada tulisan LT. LT itu ketika. LT itu ketika. Jadi diartikannya gini, guys. Jasin boda naikaman kona jiwika nopen saramkwa insayajol. Diartinya itu dari belakang. Dari belakang. Ketika memberi salam dengan orang yang jabatannya lebih tinggi atau umurnya lebih tua dibanding diri sendiri. Itu langsung aja tabrak dari belakang, artinya dari belakang ke depan. Tabrak aja. Kita ulangi lagi. Jasin boda naikaman kona jiwika nopan saram koin saya jol. Ketika memberi salam dengan orang yang jabatannya lebih tinggi atau umurnya lebih tua dibanding diri sendiri. Itu kalian hafalin gambar-gambarnya di samping, takut keluar di ujian. Terus ke bawahnya lagi itu. Terus ke bawahnya lagi itu tulisan coom. Coom itu pertama kali mana itu bertemu. Nen itu di situ sebagai kalimat kerja atau kata kerja. Saram itu orang, kwa itu dengan atau dan, insa he ya memberi salam, sama aja kayak yang di atas tadi. Insa itu salam, he di situ itu melakukan salam, berarti ya di situ diartiin itu memberi salam. Terus ada LT lagi, di situ diartiin ketika. Jadi com ananan saram kwa insa yejol, insa hal te. Sorry guys, kita ulangi. Com mananan saram kwa insa hal te, ketika melakukan salam dengan orang yang pertama kali bertemu. Jadi salam dengan orang yang pertama kali bertemu itu jabat tangan, guys. Kayak gambar yang di samping itu. Kita langsung lagi ke bawahnya. Itu ada jigjang. Jigjang itu tempat kerja. Dongnyu itu rekan kerja. Nah itu atau. Anen itu sebenarnya itu dari kosakata al, guys. Bawahnya itu L, mengetahui. Kalau L ketemu nen itu L-nya hilang, guys. Itu udah masuk munbob. Munbob Korea itu ada banyak. Jadi kalian harus bisa pahamin. Nanti di belakang-belakang itu ada tentang bab tentang ya munbob. Jadi kalian bisa belajar sendiri lah. Gitu. Itu kosakata dari al, mengetahui. Nan itu di situ sebagai kalimat kerja atau kalimat kata kerja atau kata sifat di situ diartinya. Terus saram itu orang, kwa itu dengan, insa salam, he itu melakukan, l itu ketika. Jadi jigjang donyuna anen saram kwa insa hal te. Ketika melakukan salam dengan orang yang al itu di situ diartiin kenal aja, guys.
Jadi ketika melakukan salam dengan orang yang kenal atau rekan kerja. Jadi jigjangnya itu nggak usah diartiin. Dong-nyunya, dong, rionya aja diartiin. Kalau diartiin semua itu jadi gimana ya, nggak pas gitu loh. Jadi wagu lah kalau bahasa sini lah. Jadi jigjang dong nyuna anan saram koin salte. Jika melakukan salam dengan orang yang kenal atau rekan kerja. Nah, ngertinya gitu aja guys. Itu gambarnya yang ada di samping salamnya gitu. Kalian harus pahamin. Terus ke bawahnya lagi itu jasin boda naika orikona cinahan saram kwa insa halte. Jasin itu diri sendiri, boda itu dibanding, nai itu umur, ka itu di situ sebagai subjek. Terus ori itu muda guys. Kona itu atau cinaha akrab. N di bawah han, h itu nanti diartiin yang. Terus saram itu orang, kwa itu dan, insa salam, h itu melakukan. Jadi di situ insa h di situ diartiin melakukan salam atau memberi salam. Terus l t itu ketika. Jadi kita artinya gini. Jasin boda naika orikona cinhan saram kwa insal te. Ngartinya itu dari belakang guys. Ketika memberi salam dengan orang yang akrab atau umurnya lebih muda dibanding diri sendiri. Kita ulangi lagi. Jasin boda naika orikona cinhan saram kwa insal te. Ketika melakukan salam atau ketika memberi salam dengan orang yang kenal. Sorry guys. Ulangi lagi. Jasin boda naika orikona cinhan saram kwa insal te. Ketika melakukan salam atau ketika memberi salam dengan orang yang kenal atau akrab lah gitu kan. Terus ketika memberi salam dengan orang yang akrab atau usianya lebih muda dibanding diri sendiri, itu salamnya ada di samping, itu melambaikan tangan guys. Kita ulangi lagi dari atas. Munhwa budaya insayajol itika salam. Ke bawahnya lagi, langsung masuk ke kali babnya. Jasin boda naika mankona jiwika nopen saram kwa insalte. Ketika memberi salam dengan orang yang jabatannya tinggi atau usianya lebih muda dibanding diri sendiri. Itu gampang. Kalau bahasa sini kepenak diartikna. Jadi pada bisa kabel lah intinya. Terus kita langsung ke bawahnya lagi. Coom mananan saram kwa insayejol. Dari belakang semua artinya guys. Ketika memberi salam dengan orang yang pertama kali bertemu, itu jabat tangan guys. Sama seperti gambar yang di samping ya. Itu harus diapalin biar kalian gak bingung. Kita langsung ke bawahnya lagi, kalimat yang di bawahnya. Jigjang dongnyuna anan saram kwa insa halte. Ketika melakukan salam dengan orang yang kenal atau rekan kerja, itu memunggukan pinggang. Nah, itu seperti gambar di samping guys. Kita langsung lagi ke bawahnya. Jasin boda naika orikona cinahan salam kwain salte. Ketika melakukan salam dengan orang yang akrab atau usianya lebih muda dibanding diri sendiri, itu melambaikan tangan guys gitu. Kayak gambar di samping. Jadi kepenak lah diartikan buat kalian buat kalian semua lah. Jadi gampang diartiin. Kita langsung lagi ke bawahnya. Di sini itu ada suara listeningnya guys. Di sini itu sebenarnya ada di bagian ini itu ada suara listeningnya guys. Kalau saya mencet ini nanti keluar iklannya guys. Saya males ngeditnya gitu guys. Kita di yang inilah dan itu ada suara guys. Jadi suara tentang isi-isi soal-soal inilah. Ini yang ini. Nah, tentang ini kalian itu cuman dengerin, itu harus
langsung ketangkep lah di suara listening itu bicara apa. Jadi kita belajar pelan-pelan dulu tentang readingnya dulu. Kalau readingnya udah bisa, itu baru ke listening gitu. Kita langsung aja ke latihan soal. Nah, yang di sini. Di sini tuh ada latihan soal juga, guys. Yang ini. Jadi ini buat kalian latihan lah. Aku cuman bantu ini aja. Buat kalian yang udah jawab pertanyaan ini, langsung aja komen, nanti aku bakalan bener nggak jawabannya gitu. Meskipun belum tahu artinya, ya kalian sedikit-sedikit ngerjain lah, coba gimana gitu. Kita langsung aja ke bahas yang ininya aja. Nah, yang di IPS topik ilgi. Ilgi itu mendengar, ilak itu membaca. Ilak itu membaca, guys. Kita langsung aja ke kalimatnya. Itu ada tulisan Hwesawon. Hwesawon itu tulisannya, sorry guys, kurang jelas harusnya itu. Aku besok bakalan pakai yang di file aja, guys. Kalau yang di sini tuh ada iklannya, guys. Jadi males itu, guys. Itu di IPS topik ilgi di nomor 1 itu ada Song Hwesawon. Itu artinya apa tadi, guys? Ya, pegawai perusahaan. Terus yang kedua, Son Sengnim itu artinya guru. Terus ke nomor 3 itu ada Kyong Chalkwan, itu polisi. Terus ke nomor 4 itu ada Gong Muwon, itu PNS. Terus ke nomornya dulu ke, jadi jawabannya yang mana, guys? Oh ya, bener 2. Artinya Son Sengnim itu guru. Jadi kalian itu harus hafalin gambarnya juga, terus harus hafalin artinya juga biar kalian gak bingung gitu. Terus ke nomor yang kedua itu langsung aja ke soalnya. Itu yang nomor 2 itu ada, nomor 1 itu ada Jomwon. Jomwon itu karyawan toko. Terus yang kedua, yang nomor 2 itu ada Obu, itu nelayan. Terus yang nomor 3 itu ada Moksu, itu tukang kayu. Terus yang keempat itu ada Nongbu, itu petani. Jadi jawabannya yang mana, guys? Ya betul, itu jawabannya yang nomor 4. Jadi jawabannya itu yang nomor 4. Jadi kita langsung aja ke nomor 3 yang di bawahnya. Sebelum kalian baca ke soalnya yang ada di nomor 3 itu, kalian harus baca poin-poinnya dulu. Yang di bawah nomor 3 itu ada Mongol. Mongol itu yang Mongolia. Terus yang nomor 2 itu ada Saram, itu orang. Terus yang nomor 3 itu ada Insa, itu salam. Terus yang nomor 4 itu ada Nara, itu negara. Jadi kita langsung masuk aja ke kalimatnya, ke soalnya yang di atas, contoh soalnya yang di atas. Terus kita artiin Jonen Vietnam titik-titik Imida. Jadi artinya adalah saya adalah titik-titik Vietnam. Jadi jawabannya yang nomor 2 yaitu Saram. Jadi kita masukin jawabannya Jonan Vietnam Saram Imnida. Saya adalah orang Vietnam. Jadi gampang kan, guys? Gampang. Gak susah, gampang. Terus yang nomor 4 kita ke poinnya dulu. Yang nomor 1 itu Hankook, itu Korea. Terus Jikob itu profesi. Irem itu nama. Jomwon itu karyawan toko. Jadi kita langsung aja ke masuk pertanyaan yang ke nomor 4. Titik itu titik-titik Imoshimika. I itu artinya ini. Bisa juga jadi subjek, tapi di situ diartikan subjek, guys. Terus mod itu apa? Imnikaye itu tadi kalimat pertanyaan dari jawaban imnida. Jadi artinya ini gini, ya. Titik-titik
imu simnika titik-titik apa ya? Muat itu apa? Jadi titik-titik apa? Jadi jawabannya itu nomor 3, yaitu nama, guys. Muat itu sebenarnya artinya apa? Tapi di soal itu kalian harus bisa menjabarkan itu, kalian harus bisa menghalusinasikan bahwa kalimat ini harus menjalar kemana gitu, guys. Jadi muat itu sebenarnya artinya apa gitu, guys. Tapi di sini diartikan siapa. Jadi jawabannya itu 3, yaitu Irem, Iremimu wasimika, siapa namamu gitu kan. Terus dijawab bawahnya Rian Imida. Rian Imida itu adalah kalimat akhiran dari jawaban imni kalimat akhiran dari pertanyaan imnika gitu, guys. Jadi kita ulangi lagi dari yang nomor 4. Iremi Mueyo, siapa namamu? Rian Imida, saya adalah Rian. Nah gitu, guys, gampang, guys. Terus kita langsung lagi ke nomor yang kelima yang di bawahnya. Kita ke poinnya dulu. Ne itu ya, bisa juga diartikan 4. Terus yang nomor 2 itu anio, tidak atau bukan. Kwencanayo itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terus nomor 4 itu kamsa hamida, itu terima kasih. Kamsa hamida itu terima kasih. Terus kita langsung masuk ke soal yang di atas. Itu hakseng imnika. Hakseng itu pelajar, imnika itu kalimat pertanyaan dari jawaban imida. Jadi hakseng imnika, apakah seorang pelajar atau apakah seorang murid juga bisa, di situ kan ada artinya sama saja sebenarnya, guys. Apakah seorang murid, terus langsung ke bawahnya. Jawabannya itu yang nomor 2, anio, bukan. Jawabannya itu anio, bukan. Wesawan imida, wesawan itu karyawan perusahaan atau pegawai perusahaan. Terus imida itu adalah untuk jawaban ini, untuk pertanyaan imika gitu, guys. Jadi wesawan imika, saya adalah pegawai perusahaan. Dan kita bahas yang ini aja, soal-soal yang di sini, yang di sini aja. Kalau yang di bawah ini buat kalian yang ngerjain, kalian bisa apa nggak coba ngerjain yang dari sini. Kalau kalian udah jawab, langsung aja komen di komentar. Nanti saya bakalan ngoreksi jawaban kalian, benar atau enggak. Kalau benar, nanti tak kasih jempol di komen gitu, guys. Jadi sekian dulu video pembahasan bab 6 dari saya. Jadi buat kalian yang mau belajar untuk ujian di tahun depan, itu gampang, guys. Gampang. Jadi belajar bahasa Korea itu gampang, gak sesusah bahasa-bahasa lain gitu. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa kalian ke subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian atau ke saudara kalian yang lagi belajar tentang sistem IPS topik. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.